Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Januri, akademisi di bidang ekonomi syariah STEMBI Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pandangan mengenai kebijakan baru Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang menginstruksikan penghapusan kuota impor terutama pada komoditas yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Bagaimana kebijakan ini jika kita tinjau dari sudut pandang perdagangan internasional dalam ekonomi syariah? Apa dampaknya terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Dalam teori perdagangan internasional dalam ekonomi syariah, prinsip utama yang harus dijaga adalah al-adl, yaitu keadilan. Kedua, maslahah, kemaslahatan. Dan yang ketiga adalah mafsadah, menghindari kerusakan. Perdagangan bebas pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sepanjang tidak menimbulkan eksploitasi, kezaliman, atau kerugian bagi masyarakat luas. Adapun penghapusan kuota impor secara teori memang dapat meningkatkan kelancaran barang, memperluas pilihan konsumen, dan mendorong harga menjadi lebih kompetitif. Ini sejalan dengan prinsip Islam tentang memudahkan urusan muamalah. Namun, dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini yang mengalami resesi, inflasi, tentunya kebijakan ini memiliki beberapa resiko yang serius. Antara lain, mengancam petani dan industri lokal. Tanpa proteksi seperti kuota, produk impor yang lebih murah itu bisa membanjiri pasar, menyingkirkan produk lokal, membuat petani serta UMKM kehilangan penghasilan. Ini bertentangan dengan prinsip maslahah ammah untuk kemaslahatan umum dalam ekonomi syariah. Lalu kedua, beresiko adanya kesenjangan ekonomi jika pasar hanya dikuasai oleh importir yang besar, maka pelaku usaha kecil akan tersingkir, menciptakan ketidakadilan ekonomi. Tentu ini melanggar prinsip al-adl atau keadilan. Lalu resiko serius berikutnya adalah terhadap ketahanan pangan dan energi. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kedaulatan dalam sektor vital. Ketergantungan pada produk luar negeri itu bisa melemahkan ketahanan nasional. Jadi kesimpulannya dari perspektif ekonomi syariah, kebijakan membuka impor tanpa kuota itu harus tetap dikawal dengan regulasi yang ketat agar tetap membawa maslahah dan menghindari mafsadah atau kerusakan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kelancaran perdagangan dan pelindungan terhadap rakyat yang kecil. Saya mengusulkan penerapan filter syariah dalam kebijakan impor ini, yaitu memberikan proteksi untuk produk strategis lokal atau strategis nasional.
mendukung petani dan UMKM, menyaring produk yang berbahaya bagi masyarakat. Sebagai penutup dari perspektif ekonomi syariah, perdagangan bebas memang dianjurkan untuk mendorong kemaslahatan, tetapi tetap harus dikendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakstabilan di masyarakat. Oke, kalau teman-teman punya pendapat lain atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan ya, tuliskan di kolom komentar. Tentunya saya akan sangat senang berdiskusi dengan teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi ini supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar ekonomi syariah dan isu-isu aktual. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.